warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Azizah. Saya dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi pajak. Subjek pajak menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 1A, subjek pajak terdiri dari yang pertama, orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Sedangkan subjek pajak menurut Pasal 2 Ayat 2 yaitu dalam negeri dan luar negeri. Bentuk usaha tetap menurut Pasal 2 Ayat 5. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak LN dan badan sebagai subjek pajak LN. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk usaha tetap. Yang pertama adalah proyek pembangunan, bengkel, gedung, cabang perusahaan, peternakan, perkebunan. Tempat tinggal atau kedudukan WP menurut Pasal 2 Ayat 6. Tempat tinggal orang pribadi atau badan ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Saat mulai dan akhir kewajiban subjektif menurut Pasal 2A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah orang pribadi dimulai pada saat ia dilahirkan dan berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dia meninggal atau meninggalkan Indonesia. Yang kedua adalah badan dimulai pada saat berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan itu dibubarkan atau tidak bertempat kedudukan lagi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah warisan dimulai pada saat warisan itu dibuat dan berakhir pada saat warisan itu telah terbagi. Saat mulai dan akhir kewajiban subjektif menurut Pasal 2A Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah orang pribadi dimulai pada saat dia memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat dia tidak lagi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang kedua adalah badan dimulai pada saat melakukan usaha melalui BUT di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut tidak lagi melakukan BUT di Indonesia. Yang selanjutnya, kewajiban pajak subjektif menurut Pasal 2A Ayat 6. Kewajiban pajak ini hanya meliputi dari sebagian tahun pajak. Dan yang terakhir adalah yang tidak termasuk subjek pajak menurut Pasal 3 adalah yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat diplomatik negara asing, yang ketiga organisasi internasional, dan yang terakhir adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi administrasi pajak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.